Malam itu hujan deras mengguyur kota Jakarta. Suara rintik hujan memecah sunyi, membasahi jalanan yang lengang dan licin. Di sebuah rumah sakit mewah, semua alat medis berdecit, lampu neon menyinari ruangan Icu yang dingin dan penuh ketegangan. Di ranjang nomor 3, terbaring seorang gadis cantik berusia 19 tahun. Namanya Laras. Anak bos preman paling terkenal di kota itu, yang dikenal kaya raya, memiliki segalanya, kecantikan, harta, dan kekuasaan keluarganya. Tapi sekarang, semua itu tak berguna. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan detak jantungnya tak stabil. Semua dokter yang menangani kasusnya sudah menyerah. Ini hampir mustahil, ujar dokter jantung sambil menunduk, menatap monitor yang menunjukkan angka yang menakutkan. Kondisinya terlalu kritis, bahkan dengan alat canggih sekalipun, tangis keluarganya pecah, terutama sang ayah, bos preman yang terkenal garang dan ditakuti. Dia menepuk-nepuk meja, meronta, menjerit tak percaya, tapi tak ada yang bisa dilakukan. Semua harapan tampak hilang, hingga seorang pemuda muncul di lorong rumah sakit. Dia bukan siapa-siapa menurut standar kota besar ini, pakaian compang-camping, rambut kusut, wajah penuh bekas hidup keras, seorang pengamen jalanan yang sehari-harinya mencari sesuap nasi. Namanya Arga. Tapi yang membuat semua orang tercengang adalah tatapan matanya yang tenang, berbeda dari orang lain yang panik. Dia mendekati pintu Icu tanpa izin, tapi ada sesuatu yang membuat dokter dan perawat ragu menegurnya. "Aku bisa membantunya," katanya pelan. Suaranya sederhana, tapi penuh keyakinan. Semua orang menatapnya, bahkan ayah Laras menatap dengan penuh curiga. "Kamu siapa? Berani-beraninya masuk ke sini," teriak sang ayah. Arga hanya tersenyum tipis. "Aku tahu apa yang harus dilakukan." Awalnya, semua orang tertawa. "Kamu anak jalanan, mana mungkin bisa menyelamatkan anakku," kata sang ayah sambil menatap penuh penghinaan. Tapi sesuatu pada Arga membuat udara berubah tegang. Ada ketenangan yang aneh, seolah-olah ia sudah melihat kematian dengan mata sendiri dan menaklukkannya. Dokter-dokter pun heran, tapi tidak ada lagi jalan keluar lain. Lara semakin melemah, napasnya tersengal, dan monitor menunjukkan angka yang semakin kritis. "Kalau dia mati malam ini," bisik perawat dengan suara parau. Arga menatap Laras, lalu menyentuh tangannya. "Aku butuh bantuanmu," katanya pelan, seolah berbicara kepada gadis itu sendiri. Kemudian, dia melakukan sesuatu yang tidak pernah dilihat dokter atau perawat. Arga membuka kotak kecil berisi ramuan herbal sederhana yang tampak lusuh. Dia meneteskan beberapa tetes di mulut Laras, lalu menepuk-nepuk dadanya sambil mengucapkan kata-kata yang terdengar seperti doa atau mantra. Tidak ada yang percaya, tapi yang aneh, monitor perlahan stabil, meski sedikit demi sedikit. Jantung Laras berdegup, napasnya kembali teratur, dan warna wajahnya berubah menjadi sedikit merah muda. Semua orang terkejut. "Ini mustahil," kata dokter jantung sambil menunduk, bingung. "Tidak ada obat yang bekerja secepat ini." Laras membuka matanya perlahan. Matanya membesar, melihat Arga dengan pandangan terkejut dan lemah. Siapa kamu?" gumamnya. Arga tersenyum tipis. "Hanya seorang pemuda yang pernah kehilangan segalanya, tapi tahu bagaimana menyelamatkan nyawa orang lain." Air mata Laras jatuh. Tidak hanya karena rasa sakitnya yang perlahan hilang, tapi juga karena rasa syukur yang luar biasa. Sang ayah, yang awalnya menatap Arga dengan curiga dan kemarahan, kini terpaku. Dia merasakan sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya, rasa hormat yang tulus. "Kamu
Anak jalanan, tapi kau bisa menyelamatkan nyawa putriku, suaranya bergetar. Arga hanya menggeleng. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Hidup dan mati bukan soal kaya atau miskin. Kadang, hal kecil yang sederhana bisa menentukan segalanya. Laras mulai menenangkan diri, napasnya semakin stabil, dan tangannya yang semula dingin kini hangat menyentuh tangan Arga. Terima kasih banyak, bisiknya dengan suara serak. Dunia di sekeliling mereka seolah berhenti. Semua orang di ruangan itu menyadari bahwa malam ini, seorang pemuda yang tak dikenal, yang hidupnya keras dan penuh perjuangan, telah menjadi penentu hidup dan mati seorang gadis kaya raya, anak bos preman yang ditakuti. Hari-hari berikutnya, kabar tentang Arga menyebar kemana-mana. Dari pekerja di jalanan hingga para preman kota, semua menatapnya dengan pandangan berbeda. Laras pun berubah. Dia tidak lagi memandang rendah orang lain karena status sosial. Dia belajar arti empati, rasa syukur, dan keberanian yang tak terduga dari seorang pemuda gembel yang menyelamatkan nyawanya. Sang ayah pun, yang biasanya keras dan dingin, kini mulai membuka hati. Ia melihat betapa salahnya menilai seseorang hanya dari penampilan atau status. Arga pun kembali ke hidupnya yang sederhana. Namun, kini, ia dihormati bukan karena kekayaan, tapi karena nyawa yang berhasil ia selamatkan, nyawa yang tak ternilai harganya. Laras sering mengunjunginya, membawakan makanan, pakaian hangat, dan kadang-kadang hanya duduk di sampingnya mendengarkan kisah hidupnya yang penuh liku. Mereka membentuk ikatan yang tidak bisa diukur oleh harta atau jabatan. Kota Jakarta yang semula keras dan penuh kekejaman, malam itu belajar satu pelajaran berharga: kehidupan, kematian, dan nilai seseorang tidak ditentukan oleh seberapa besar kekayaan atau kekuasaan yang dimilikinya, tapi oleh keberanian, empati, dan ketulusan hati yang bisa menyentuh nyawa orang lain. Dan ketika semua orang menyerah, terkadang hanya satu orang, bahkan seorang pemuda gembel yang dianggap tak berarti, bisa menjadi penentu hidup dan mati. Sebuah kisah yang tidak akan pernah dilupakan oleh Laras, sang anak bos preman cantik kaya raya, dan oleh semua orang yang menyaksikan keajaiban yang terjadi sebelum fajar itu, di sebuah rumah sakit yang dingin dan penuh ketegangan. Arga telah membuktikan satu hal yang sederhana tapi mendalam. Keajaiban terjadi bukan karena siapa kita, tapi karena apa yang kita lakukan ketika segalanya tampak hilang. Malam itu, Jakarta belajar tentang hidup, harapan, dan keberanian. Tentang seorang pemuda yang tak punya apa-apa tapi memberi segalanya. Tentang seorang gadis kaya yang belajar arti sebenarnya dari hidup. Dan tentang sebuah keajaiban yang menegangkan, emosional, dan menyedihkan yang tetap akan dikenang selamanya.